Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas D051, pengantar arsitektur yang dibimbing oleh Bu Yusfika atau Bu Ica. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sydney Opera House dan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Karunia Cahyastioningrum dengan NPM 23051010049. Next. Saya Nur Fatia dengan NPM 23051010051. Saya Yuwaneti Waskita Larasati dengan NPM 23051010053. Saya Edelwis Friska Anggini dengan NPM 23051010056. Dan ini adalah foto selfie kami di depan gedung UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, Sydney Opera House. Bangunan ini berbentuk seperti cangkang kerang dan memiliki 4 lantai. Setiap lantai memiliki fungsinya sendiri dengan satu ruang utama teater dan auditorium musik dengan beberapa ruang yang sama, tetapi tidak besar di keempat lantainya. Auditorium dan ruang teater yang besar itu memenuhi dalam 4 lantai dengan ribuan pengunjung. Terdapat bukaan besar yang dilapisi kaca pada bagian depan cangkang kerang, yang berfungsi sebagai jalur masuknya cahaya matahari. Di sudut atas cangkang kerangnya selalu dilapisi dengan panel-panel kayu, dengan fungsi untuk suara-suara yang diredam. Bentukan-bentukan itu pun bukan hanya sekedar didesain sembarangan, tetapi merupakan fungsi akustik suara-suara untuk seni tinggi. Next. Berdasarkan prinsip Follows function, satu, interior Sydney Opera House dirancang dengan mempertimbangkan akustik yang sangat baik untuk pertunjukan musik dan opera. Ruang konser utama seperti konser hall memiliki bentuk yang optimal untuk menghasilkan suara yang berkualitas. 2, bentuk. Desain eksterior Sydney Opera House sangat unik dan terkenal karena struktur segitiga miringnya yang menyerupai layar kapal layar. Bentuk ini tidak hanya menciptakan ciri khas visual, tetapi juga mendukung fungsinya. Struktur segitiga ini memungkinkan ruang dalam yang luas dan fleksibel untuk berbagai jenis pertunjukan. 3, material. Gedung ini terbuat dari beton bertulang dengan panel keramik putih yang ikonik. Material ini dipilih untuk tahan terhadap cuaca laut yang menciptakan pencahayaan alam yang indah di dalam ruangan. 4, fungsi utama. Untuk memberikan tempat yang ideal bagi seniman dan penonton untuk mengalami dan menikmati seni pertunjukan. Selanjutnya adalah analisa berdasarkan prinsip function follows form. Yang pertama adalah bentuk yang ikonik. Dengan struktur segitiga miring dan panel keramik putih menciptakan penampilan yang unik dan terkenal. Yang kedua adalah fleksibilitas ruang. Interior Sydney Opera House dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan berbagai jenis pertunjukan. Ruang dalamnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan berbagai pertunjukan seni, menunjukkan bagaimana fungsi ruang mengikuti bentuk eksklusifnya. Yang ketiga yaitu ruang publik. Ada banyak ruang publik dan area terbuka di dalam Sydney Opera House yang digunakan untuk pertemuan, pameran seni, restoran, dan kegiatan sosial lainnya. Objek selanjutnya adalah UIN Sunan Ampel. UIN Surabaya atau Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Mari kita lakukan analisis singkat terhadap UIN Surabaya. Yang pertama, sejarahnya. UIN Surabaya didirikan pada tahun 1964 dan awalnya bernama IAIN Sunan Ampel, sebelum statusnya ditingkatkan menjadi universitas. Ini merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki akar Islam yang kuat dan telah berkembang sejak didirikan. Selanjutnya, untuk fokus pendidikan.
Sebagai Universitas Islam Negeri, UIN Surabaya memiliki fokus pada pendidikan dan penelitian dalam konteks Islam. Ini mencangkup berbagai disiplin ilmu, termasuk studi agama, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan ilmu sains. Yang ketiga, keragaman program studi. UIN Surabaya menawarkan berbagai program studi termasuk ilmu agama, sastra, hukum, ekonomi, teknik, dan ilmu sosial. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Secara keseluruhan, UIN Surabaya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang penting di Indonesia dengan fokus pada pendidikan Islam dan kontribusi aktif terhadap masyarakat. Institusi ini terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian. Next. Konsep desain. Prinsip function follows form adalah konsep desain yang membalikkan urutan form follows function dengan menekankan bahwa fungsi suatu objek dapat dikembangkan sesuai dengan bentuk yang telah ada. Saya tidak memiliki akses langsung ke informasi tentang bangunan UINSA, namun saya dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana prinsip ini mungkin berlaku untuk bangunan kampus universitas. Selanjutnya adalah prinsip desain. Yang pertama, bentuk yang ada. Bangunan-bangunan di kampus UINSA mungkin memiliki bentuk dan arsitektur yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan sejarah atau lingkungan, dalam konteks function follows form, bangunan tersebut dapat dipertahankan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan fungsional kampus. Yang kedua, penyesuaian fungsi. Fungsi-fungsi yang ada dalam bangunan tersebut kemungkinan telah disesuaikan dengan kebutuhan universitas. Misalnya, gedung-gedung klasik yang mungkin awalnya memiliki fungsi lain dapat disesuaikan untuk digunakan sebagai ruang kuliah, perpustakaan, atau fasilitas akademik lainnya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan modern. Dalam beberapa kasus, perubahan arsitektur dan renovasi mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan modern dalam pendidikan yang tinggi. Ini bisa mencakup penambahan fasilitas teknologi, ruang laboratorium, atau pengembangan fasilitas yang mendukung aktivitas akademik. Yang keempat, integrasi dalam lingkungan. Prinsip function follows form juga bisa berarti bangunan dan fasilitas kampus diintegrasikan dengan lingkungan sekitar, seperti menyesuaikan dengan tata kota, keindahan alam, atau kebutuhan masyarakat lokal. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi prinsip ini akan sangat bergantung pada strategi dan visi pengembangan kampus UINSA. Analisis yang lebih rinci akan memerlukan penilaian langsung terhadap bangunan dan rencana pengembangan kampus. Menurut Rem Koolhaas, arsitektur adalah lapisan yang berbeda dalam waktu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.